Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seseorang yang begitu cerdik, sampai-sampai mampu membebaskan seorang janda kembang dari masalah rumit, hanya dengan kecerdasan lidah dan keluasan tingkah? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus semangat menghadirkan cerita-cerita lucu klasik ala Abu Nawas yang bikin hari kalian makin ceria. Cerita yang akan Anda dengar hari ini bukan sembarang kisah biasa. Ini adalah kisah yang penuh kelucuan, kecerdikan, dan tingkah-tingkah nyeleneh yang cuma bisa dilakukan oleh Abu Nawas. Tapi ingat, inti dari persoalannya belum akan muncul dulu. Jadi tonton sampai selesai, karena semakin lama berjalan, semakin seru dan kocak. Pasar kota Baghdad pagi itu seperti biasa dipenuhi suara manusia yang sudah akrab dengan drama kehidupan sehari-hari. Pedagang kurma berteriak menembus hiruk-pikuk, "Kurma manis, lebih manis dari senyum mantanmu." Sementara pedagang kain membuka gulungan warna-warni sambil beraksi seperti pesulap yang hendak mengeluarkan kelinci dari topi. Ada pula penjual roti yang setiap hari bersumpah bahwa rotinya lebih lembut dari pipi bayi, padahal kadang mirip batu bata versi ramah lingkungan. Abu Nawas melintas dengan langkah santai, seperti orang yang tidak sedang dikejar utang maupun deadline. Ia mengamati suasana pasar, lalu mengangguk puas. "Ah, pagi yang penuh peluang dan potensi masalah," katanya dalam hati. Abu Nawas memang punya bakat unik, di mana orang lain melihat keramaian biasa, ia melihat peluang cerita lucu yang bisa diceritakan kembali kepada Sultan saat suasana istana sedang tegang. Namun pagi itu berbeda. Di antara suara tawar-menawar dan bau rempah pasar, ada bisik-bisik yang lebih pelan dari biasanya. Orang-orang berkumpul dalam lingkaran kecil, berbicara dengan suara nyaris seperti angin berusaha menyampaikan rahasia. "Kau dengar," kata seorang ibu. "Kasihan sekali janda kembang di ujung kampung itu." Temannya menimpali. "Iya, katanya sedang dapat masalah besar. Tapi aku tidak tahu apa. Tidak ada yang berani bicara keras-keras." Begitu mendengar kata janda kembang, kuping para pedagang tiba-tiba jadi setajam kucing mendengar suara plastik makanan. Tapi bukan karena ada maksud yang aneh-aneh. Hanya karena istilah itu sering muncul dalam gosip pasar, biasanya berkaitan dengan drama lucu. Namun kali ini nada percakapan terdengar serius. Abu Nawas berhenti. Ia tidak ikut nimbrung dulu. Ia hanya mengamati dari jauh, sambil berpura-pura memilih semangka. "Wahai semangka," katanya dalam hati, "nampaknya gosip pagi ini lebih segar dari dagingmu." Beberapa pedagang lain tampak gelisah. Seseorang berkata, "Kalau begini terus bisa jadi masalah kampung. Tapi siapa yang berani ikut campur?" Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu, di balik gosip pasar, pasti ada sesuatu yang menarik. Tapi ia tidak sekaligus bertanya. Karena apa? Karena Abu Nawas paham satu hukum pasar yang tidak tertulis. Jika seseorang bertanya langsung tentang gosip, gosip itu hilang. Tapi jika pura-pura tidak peduli, gosip itu akan mendatangimu sendiri. Benar saja. Saat Abu Nawas hendak meninggalkan lapak semangka, seorang bapak mendekat. "Abu Nawas, kau pasti tahu kabar tadi, kan?" katanya dengan nafas terengah, seolah baru selesai lomba lari melawan angin. Abu Nawas menoleh pura-pura bingung. "Kabar apa? Kabar bahwa harga bawang naik? Atau kabar bahwa pedagang roti semakin hari rotinya semakin mirip batu?" Bapak itu menggeleng cepat. "Bukan. Kabar tentang janda kembang yang sedang bermasalah itu." Abu Nawas mengangkat alis, memainkan ekspresi seperti pelukis yang baru menemukan inspirasi. "Oh, itu. Ceritakanlah. Aku hanya ingin tahu bagian pembuka saja. Jangan langsung inti. Aku tidak suka spoiler." Bapak itu tampak semangat. Ini belum jelas, tapi katanya dia sedang difitnah oleh seseorang. Abu Nawas mengangguk. Fitnah memang penyakit berbahaya. Menular melalui mulut tanpa masker." Penduduk pasar tertawa kecil. Namun sebagian terlihat khawatir. "Tapi kami tidak bisa membantu. Tidak ada yang berani campur tangan," kata seorang pedagang sayur. "Kenapa tidak berani?" tanya Abu Nawas. Pedagang itu berbisik, karena yang memulai masalah adalah orang berpengaruh di kampung itu. Abu Nawas tidak mengatakan apapun. Ia hanya tersenyum misterius. Tetapi di dalam hati, ia sudah tahu, kasus seperti ini biasanya berakhir pada satu hal, ia dipanggil ke istana. Ia pun melanjutkan langkahnya meninggalkan pasar sambil berpikir, gosip pagi ini cukup menarik. Pasti Sultan sebentar lagi akan butuh hiburan berupa pekerjaan sulit untukku. Dan benar saja, di dalam istana Baghdad yang megah,
yang lantainya mengilap sampai kalau koin jatuh bisa mantul 3 kali. Sultan tampak mondar-mandir seperti orang yang sedang mencari remote TV yang hilang. Sorban emasnya sedikit miring, karena terlalu sering ia garuk-garuk kepala sejak subuh tadi. Para penjaga istana yang biasa berdiri tegak seperti patung pun mulai melirik satu sama lain. Mereka tidak biasa melihat Sultan setegang itu. Biasanya Sultan hanya tegang kalau dapur istana kehabisan bumbu gulai, atau kalau Baginda sedang menimbang apakah perlu beli gajah baru untuk parade. Namun kali ini berbeda. Wazir! Wazir! Di mana wazir? Seru Sultan dengan suara yang bisa saja memanggil ayam tetangga satu kampung. Tidak lama, wazir berlari-lari sambil mengangkat jubah agar tidak menginjak ujung kainnya sendiri. Hamba di sini, tuanku. Ada apa yang membuat Baginda tampak tidak setenang biasanya? Sultan menghela napas panjang. Napas penuh beban negara campur beban pikiran yang tak bisa diungkapkan di media sosial. Aku mendengar kabar bahwa salah satu rakyatku sedang mengalami masalah pelik, katanya sambil duduk di singgasana. Wazir mengangguk pelan. Betul, tuanku. Hamba juga mendengarnya. Seorang janda kembang dari kampung pinggir kota kabarnya sedang difitnah. Sultan memukul sandaran tangan singgasananya. Bukan keras, hanya seperti orang mengetuk meja minta perhatian. Ini tidak bisa dibiarkan. Rakyatku tidak boleh menderita. Apalagi kalau dia seorang janda. Sultan terdiam sejenak lalu berkata cepat, maksudku, rakyat dalam bentuk apapun tidak boleh ditindas. Wazir tersenyum kecil. Tentu, tuanku, hamba memahami maksud Baginda sepenuhnya. Sultan lalu berdiri, berjalan ke jendela besar istana yang memperlihatkan pemandangan kota Baghdad. Burung-burung terbang dengan indah, seolah sedang bikin konten video opening channel YouTube. Sultan bergumam, tetapi siapa yang mampu menangani kasus seperti ini? Ini bukan masalah kecil. Fitnah itu rumit. Harus ada orang yang bukan hanya pintar, tetapi juga lincah, licik, maksud hamba, cerdas secara kreatif. Wazir menangkupkan tangan. Tuanku, kita hanya punya satu orang yang memenuhi semua syarat itu. Sultan menoleh cepat. Siapa? Cepat katakan sebelum aku menebak sendiri lalu salah. Wazir berkata pelan namun mantap. Abu Nawas, tuanku. Inspirasi ilahi. Ya, tentu saja. Abu Nawas. Kenapa baru sekarang aku terpikir? Wazir ingin menjawab jujur, karena tuanku belum minum teh pagi. Namun ia menahan diri dan hanya mengangguk hormat. Sultan berjalan kembali ke singgasananya. Panggil dia kemari. Tapi pastikan ia datang dalam keadaan sadar. Aku tidak ingin dia datang sambil tidur seperti waktu itu. Wazir merinding mengingat kejadian itu. Abu Nawas memang pernah datang ke istana dengan langkah sempoyongan, mengatakan bahwa ia tertidur saat berjalan. Dan yang lebih aneh, hal itu benar-benar terjadi. Wazir kemudian memberi perintah kepada pengawal, segera jemput Abu Nawas. Tapi tolong jangan sampai kalian tersesat seperti waktu terakhir. Belok kanan 2 kali, bukan 3. Kalau 3, kalian masuk ke rumah penjual kambing. Para pengawal mengangguk penuh keyakinan. Walaupun sebenarnya mereka sering bingung arah, tapi mereka terlatih untuk terlihat percaya diri meski tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah para pengawal berangkat, Sultan kembali menghela napas panjang. Wazir, kau tahu, aku merasa khawatir. Jika masalah ini dibiarkan, bisa terjadi kekacauan di kampung itu. Wazir menjawab, betul, tuanku. Fitnah bisa menyebar seperti bau bawang goreng, cepat dan sulit dibendung. Sultan mengangguk setuju. Tapi aku percaya Abu Nawas bisa mengatasinya. Dia selalu punya cara yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Kadang malah tidak terpikirkan olehnya sendiri. Wazir tertawa kecil. Itulah yang membuat Abu Nawas unik, tuanku. Sultan lalu duduk kembali dan berkata, meski begitu, kita harus tetap berhati-hati. Orang yang memfitnah janda itu katanya cukup berpengaruh, bukan? Wazir menjawab pelan, benar, tuanku. Dan itu juga alasan mengapa warga kampung tidak berani turun tangan. Sultan mengusap janggutnya yang rapi. Kalau begitu, tugas Abu Nawas semakin menarik. Tiba-tiba, salah satu penjaga masuk sambil membungkuk. Tuanku, Abu Nawas sedang dalam perjalanan kemari. Tapi, Sultan mengernyit. Tapi apa? Penjaga itu menghela napas. Dia mampir dulu, untuk membeli roti. Katanya, masalah besar tidak bisa ditangani dalam keadaan lapar.
Sultan menutup wajah dengan kedua tangan. Aku tidak tahu apakah harus bangga atau sedih. Namun akhirnya Sultan berdiri lagi dan mengangguk mantap. Baiklah, biarkan dia makan dulu. Orang kenyang berpikir lebih jernih. Wazir menimpali dan lebih sedikit mengeluh. Tuanku. Sultan tersenyum. Tepat sekali. Kalau begitu, mari kita tunggu kedatangannya. Aku merasa cerita ini akan panjang dan lucu. Setelah selesai membeli roti, yang ia pilih dengan ritual khusus, yaitu mengetuk roti 3 kali untuk memastikan tidak keras seperti sandal kayu, Abu Nawas melangkah pelan menuju istana. Ia makan roti sambil berjalan, tidak terburu-buru, padahal para pengawal yang menjemputnya sudah setengah stres melihat langkah santainya. Abu Nawas, cepatlah sedikit, kata salah satu pengawal. Abu Nawas menggigit roti dengan elegan. Tidak bisa. Jika aku terburu-buru, rotiku bisa tersedak. Dan kalau aku tersedak, aku tidak bisa berpikir. Dan kalau aku tidak bisa berpikir, maka tugas dari Sultan bisa gagal. Jadi, mau cepat atau mau sukses? Para pengawal langsung terdiam, tersindir tapi tidak bisa protes. Ya, benar juga. Gumam salah satu dari mereka sambil menggaruk helm besinya. Akhirnya mereka tiba di istana. Sultan langsung memerhatikannya dengan tatapan seperti orang menunggu jasa servis AC. Abu Nawas, kata Sultan sambil menghela napas lega. Akhirnya kau datang. Aku punya persoalan penting. Abu Nawas membungkuk hormat. Tuanku, hamba siap mendengar apapun persoalan itu. Tapi izinkan hamba menghabiskan sisa roti ini, karena akan tidak sopan jika hamba berbicara dengan mulut penuh. Sultan menutup wajah sejenak tapi mengangguk. Baiklah, cepatlah. Setelah roti habis dan tangan dibersihkan dengan gaya dramatis, Abu Nawas berdiri siap mendengar. Abu Nawas, kata Sultan, ada seorang janda kembang di kampung pinggir kota yang sedang difitnah. Fitnahnya cukup mengganggu, dan pelakunya adalah seseorang yang cukup berpengaruh di daerah itu. Abu Nawas mengangguk-angguk pelan, seperti sedang memproses data. Siapa pelakunya? Apa masalahnya? Apa bukti yang ada? Dan yang terpenting, apakah ini berkaitan dengan orang yang pernah menagih utang pada tuanku? Sultan menggeleng cepat. Tidak, ini masalah sosial, bukan masalah keuangan. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, lebih mudah. Wazir menjelaskan lebih lanjut, warga kampung takut bicara keras. Mereka hanya berbisik. Janda itu tidak punya pembela. Jika dibiarkan, reputasinya bisa rusak, dan kedamaian kampung bisa terganggu. Ah, kata Abu Nawas sambil mengusap janggutnya yang tidak terlalu panjang. Fitnah memang selalu datang dari mulut yang tidak bekerja sama dengan otak. Tenang, tuanku. Hamba akan menyelesaikan masalah ini. Sultan terlihat lega. Baik, tapi hati-hati, Abu Nawas. Orang yang menyebarkan fitnah ini punya pengaruh besar. Abu Nawas tersenyum lebar. Tenang saja, tuanku. Pengaruh besar bukan apa-apa dibandingkan kecerdikan kecil yang digunakan di waktu yang tepat. Sultan tertawa. Itu kalimat yang bagus. Harusnya kutulis di tembok istana. Setelah mendapat izin, Abu Nawas segera berangkat. Tapi sebelum ia pergi, Sultan memanggilnya lagi. Abu Nawas, kau pasti membutuhkan sesuatu untuk penyamaran, bukan? Abu Nawas menoleh. Tuanku benar. Hamba mungkin memerlukan sesuatu. Sultan mengambil sebuah kantong kecil. Ini uang untuk perjalananmu. Jangan gunakan selain untuk kepentingan penyelidikan. Abu Nawas menerima dengan wajah polos. Tentu, tuanku. Uang ini aman di tangan hamba. Aman, tapi tidak berdiam diri terlalu lama. Sultan curiga. Maksudmu? Tenang, tuanku, kata Abu Nawas. Maksud hamba, uang harus bergerak agar tidak stres. Para pengawal tertawa kecil. Sultan hanya menghela napas. Pergilah, sebelum aku berubah pikiran. Dengan itu, Abu Nawas pun melangkah keluar dari istana, siap untuk menyelidiki kasus yang bisa saja menjadi cerita panjang dan penuh tawa. Kampung pinggir kota Baghdad terletak di antara kebun kurma dan jalan berbatu yang cukup panjang. Di sanalah Abu Nawas tiba setelah perjalanan yang dihiasi berbagai pemandangan khas. Kambing yang berlari tanpa tujuan, anak kecil yang bermain pedang dari batang kayu, serta bapak-bapak yang nongkrong sambil membicarakan masalah negara padahal tidak ada yang paham. Abu Nawas bertanya pada warga tentang janda kembang yang dimaksud.
Warga langsung melirik kiri kanan sebelum berbicara. "Apa kau yakin ingin tahu, Abu Nawas?" tanya salah satu lelaki. "Jika aku tidak yakin, aku tidak akan bertanya," balas Abu Nawas. Akhirnya mereka menunjukkan rumah sang janda. Rumah itu sederhana tapi rapi, dipenuhi bunga di halaman, menunjukkan bahwa pemiliknya rajin dan penuh rasa damai. Abu Nawas mengetuk pintu. Sang janda membuka pintu dengan wajah lembut namun terlihat bingung. "Abu Nawas, apa kedatanganmu, ada urusan penting?" Abu Nawas membungkuk sopan. "Benar, aku datang atas permintaan Sultan. Aku mendengar kau sedang mengalami masalah." Wajah janda itu sedikit tegang, namun ia tetap tenang. "Masalah itu memang benar adanya, Abu Nawas. Tapi aku tidak berani protes karena orang yang membuat masalah itu dihormati oleh banyak orang." "Aku fahami," kata Abu Nawas. "Namun ceritakanlah, aku akan menilai apa yang bisa kulakukan." Akhirnya sang janda duduk dan mulai bercerita. Ia dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ia lakukan, tuduhan yang tidak pantas dan merusak namanya. Tuduhan itu menyebar melalui mulut orang-orang yang mudah percaya, tetapi berasal dari satu orang, tokoh kampung bernama Faruk. Menurutnya, Faruk sering menggunakan wibawanya untuk memaksa orang percaya pada ceritanya. Sayangnya, sebagian warga tidak berani menentang. Abu Nawas mendengar dengan tenang. Sesekali ia mengangguk, mencatat dalam hati, memikirkan strategi sambil tetap tersenyum agar janda itu tidak tambah cemas. "Sungguh tidak adil," kata janda itu. "Tapi apa daya, aku seorang perempuan yang hidup sendiri. Aku tidak ingin masalah lebih panjang." Abu Nawas berdiri. "Jangan khawatir, keadilan kadang berjalan pelan, tapi tetap berjalan. Dan dalam kasusmu, aku akan menjadi kaki bagi keadilan itu." Janda itu tersenyum kecil, merasa lebih tenang. Setelah mendapatkan gambaran awal, Abu Nawas mulai bekerja. Tapi tentu saja, tidak dengan cara biasa. Ia menyamar menjadi pedagang ramuan peningkat percaya diri. Ramuan yang sebenarnya hanya campuran air, madu, dan sedikit rempah agar wangi. Tapi warga tidak tahu. Ia berkeliling kampung sambil mempromosikan dagangannya. Ramuan khusus, bikin suara lebih tegas, langkah lebih mantap, dan pikiran lebih jernih. Dijamin tidak bikin halu. Warga tertawa dan mulai mendekat. Sementara itu, Abu Nawas menyelipkan pertanyaan-pertanyaan halus untuk menggali informasi. "Bagaimana kehidupan kampung? Ada masalah? Ada sesuatu yang mengganggu?" tanya Abu Nawas seolah hanya basa-basi. Informasi pun mengalir. Warga bercerita bahwa Faruk sulit dibantah karena dianggap sebagai orang paling berjasa dalam pembangunan kampung. Mereka takut membantah ucapannya. "Ah, jadi begitu," gumam Abu Nawas. "Kekuatan bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada reputasi." Beberapa warga memberitahu bahwa Faruk sering bicara lantang tentang janda itu, membuat orang tak berani mempertanyakan kebenarannya. Pikir Abu Nawas, ini semakin menarik. Setelah menyerap cukup informasi, Abu Nawas merancang rencana. Ia akan menggunakan metode klasik namun efektif, membuat orang jujur tanpa mereka sadari. Ia mengumumkan bahwa ia akan mengadakan acara sayembara kejujuran di lapangan kampung. Barang siapa merasa jujur, datanglah. Barang siapa suka berbohong, datang juga, supaya tahu rasanya jujur. Warga terpancing. Bahkan Faruk datang, karena ia ingin memastikan tidak ada yang membicarakan dirinya. Abu Nawas lalu berkata, "Baik, mari kita mulai. Tutup mata kalian. Angkat tangan hanya jika kalian pernah berbohong." Semua warga menutup mata. Faruk pun ikut, karena ia tidak menyangka Abu Nawas punya tujuan tersembunyi. Setelah semua mata tertutup, Abu Nawas menunggu, dan seperti yang ia duga, tangan Faruk perlahan terangkat. Warga membuka mata, dan semua melihat Faruk mengangkat tangan. Suasana seketika hening, lalu berubah menjadi riuh. "Jadi, dia yang berbohong selama ini," kata warga. Faruk langsung panik. Tidak, aku hanya, latihan." Namun tentu saja tidak ada yang percaya. Abu Nawas tersenyum puas. Rencana berhasil. Setelah kejadian, sayembara kejujuran, yang sukses membuat Faruk mengangkat tangan tanpa sadar. Suasana kampung berubah seperti angin yang tiba-tiba berganti arah. Orang-orang yang tadi takut berbicara, kini mulai berbisik-bisik bukan karena takut, tapi karena kaget dan sedikit terhibur. "Wah,
Aku tidak menyangka Faruk bisa terjebak seperti itu, kata seorang ibu sambil menutupi mulutnya agar tidak terlihat tertawa. Betul, aku pikir dia tidak akan pernah salah, balas bapak-bapak yang biasanya paling diam saat rapat kampung. Faruk sendiri tampak seperti orang yang baru saja kehilangan sandal di sungai, bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Muka merahnya mencolok sekali, bahkan lebih merah dari karpet istana. Ia mencoba membela diri, tapi suaranya bergetar seperti daun disapu angin. Aku cuma, tadi itu hanya latihan angkat tangan, katanya gugup. Warga langsung saling pandang. Latihan? Bisik mereka sambil menahan tawa. Abu Nawas maju ke depan, menepuk tangan sekali sebagai tanda semua orang harus tenang. Baiklah warga sekalian, mari kita tidak mempermalukan siapapun. Kita hanya ingin kebenaran, bukan keributan. Walaupun ucapan Abu Nawas penuh wibawa, senyumnya tetap santai. Cara bicara yang campuran antara serius dan humor itulah yang membuat warga mau kembali duduk rapi. Faruk akhirnya menyerah. Ia memandang Abu Nawas dengan tatapan pasrah. Baik, aku mengaku. Aku memang menyebarkan kabar tentang janda itu, tapi aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya salah paham. Salah paham yang kau sebarkan ke satu kampung, Faruk, kata Abu Nawas sambil mengangkat alis. Faruk menunduk seperti anak sekolah yang ketahuan mencoret meja kelas. Aku tahu, aku terlanjur salah. Aku mohon maaf kepada seluruh warga, terutama kepada janda itu. Warga terdiam sejenak. Mereka tahu Faruk memang punya pengaruh besar, tapi hari itu mereka melihat sisi manusiawi yang sering ia sembunyikan. Dan walau perbuatannya salah, setidaknya ia berani mengakui dengan jujur. Abu Nawas melanjutkan, sekarang mari kita selesaikan ini dengan adil. Aku ingin kalian semua ikut ke rumah sang janda. Kita harus minta maaf langsung, di hadapannya. Dengan setengah dipaksa oleh keadaan, Faruk ikut berjalan. Warga berbaris di belakang Abu Nawas, seperti rombongan wisata yang sedang diajak berkunjung ke tempat penting. Sesampainya di rumah sang janda kembang, ia tampak terkejut melihat rombongan kampung datang berbondong-bondong. Ada apa ini? Kenapa semuanya datang? Tanya janda itu sambil memegang pintu. Abu Nawas menunduk hormat. Kami datang membawa kabar baik. Fitnah tentang dirimu telah terungkap kebenarannya. Warga mengangguk kompak. Bahkan ada yang sampai berkaca-kaca karena terharu. Meski sebenarnya terharu karena melihat keberanian Faruk mengaku salah. Faruk kemudian maju dan berbicara dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Maafkan aku. Aku terlalu cepat percaya dengan cerita yang salah. Dan aku menyampaikannya tanpa pikir panjang. Aku telah membuat banyak orang salah paham tentang dirimu. Janda itu terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa hidup sendiri dan menghadapi banyak cobaan. Tapi aku tidak menyangka kampung akan datang sekaligus seperti ini. Seorang ibu nyeletuk. Iya, jarang-jarang kami ramai-ramai begini tanpa makan gratis. Semua tertawa, suasana pun mencair. Abu Nawas mendekat dan berkata, mulai hari ini, kebenaran sudah jelas. Nama baikmu kembali bersih. Jika ada yang mencoba menggoyahkan lagi, cukup panggil aku. Tapi panggil setelah aku tidur siang, jangan sebelumnya. Penduduk tertawa lagi. Janda itu terlihat sangat lega, seolah beban berat di pundaknya tiba-tiba lenyap. Faruk pun berkata, mulai hari ini, aku akan berbicara lebih berhati-hati. Dan aku tidak akan menyebarkan sesuatu tanpa memastikan kebenarannya. Abu Nawas menepuk bahu Faruk. Bagus, karena fitnah itu seperti bumerang. Jika tidak hati-hati, bisa kembali menghantam diri sendiri. Warga langsung mengangguk setuju. Betul, betul. Dengan begitu, kedamaian kampung akhirnya kembali. Janda kembang bebas dari prasangka buruk, warga lebih bijaksana, dan Faruk belajar bahwa reputasi tidak bisa dijadikan alasan untuk menyebarkan cerita sesuka hati. Hari itu kampung benar-benar seperti mendapat udara segar, bukan karena cuaca, tapi karena kejujuran akhirnya menang. Setelah urusan selesai dan warga bubar dengan wajah lega, Abu Nawas kembali ke istana. Perjalanannya kali ini terasa lebih ringan, mungkin karena ia senang telah menyelesaikan masalah yang membuat banyak orang resah. Sesampainya di istana, Sultan sudah menunggu dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, cepat katakan, apa yang terjadi? Berhasilkah kau menyelesaikan masalah itu? Abu Nawas menunduk hormat. Berhasil, tuanku.
dan sebenarnya lebih lucu dari yang hamba bayangkan. Sultan langsung menggeser duduknya, tanda ia siap mendengar cerita seru. Ceritakan, ceritakan. Aku butuh hiburan setelah rapat pajak yang membosankan itu. Dengan gaya seperti pendongeng profesional, Abu Nawas menjelaskan seluruh kejadian dari awal sampai akhir. Mulai dari penyamarannya sebagai pedagang ramuan, respons warga, hingga sayembara kejujuran yang membuat Faruk tidak sadar mengangkat tangan. Sultan meledak tertawa. Hahaha, luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang bisa terjebak seperti itu? Itu sangat cerdas, Abu Nawas. Wazir yang ikut mendengar pun tidak bisa menahan tawa. Itu benar-benar ide yang brilian, Tuan Abu. Abu Nawas hanya tersenyum. Kadang, Tuanku, kita tidak perlu kekuatan besar untuk mengatasi masalah. Cukup satu ide kecil yang tepat, dan orang yang tepat untuk melaksanakannya. Sultan mengangguk sambil mengusap janggutnya. Benar, benar, kau selalu punya cara unik. Aku tidak tahu apakah kau jenius atau hanya sangat beruntung. Abu Nawas menjawab, mungkin keduanya, Tuanku. Tapi hamba lebih suka dibilang jenius. Itu lebih enak didengar. Istana kembali penuh gelak tawa. Sultan kemudian berdiri dan berkata dengan suara lantang, Abu Nawas, kau telah menyelamatkan nama baik seorang rakyatku. Itu berarti kau telah menjaga keharmonisan negeri. Aku sangat bangga. Abu Nawas membungkuk rendah. Hamba hanya menjalankan tugas. Tapi hamba senang jika bisa membuat negeri ini lebih damai dan lebih sering tertawa. Wazir menambahkan, itulah kenapa Sultan selalu memanggil Anda. Sultan tersenyum. Benar. Dan karena jasa besarmu, aku ingin memberimu hadiah. Abu Nawas terbelalak. Wah, hadiah? Hamba siap menerimanya. Maksud hamba, terima kasih, Tuanku. Sultan mengambil sebuah kantong kecil berisi koin emas. Ini untukmu. Gunakanlah dengan bijak. Abu Nawas mengangguk. Tentu, Tuanku. Hamba berjanji tidak akan menggunakannya untuk hal-hal aneh. Sultan curiga. Seperti apa misalnya? Seperti membeli kambing yang bisa menari, jawab Abu Nawas santai. Sultan menatap lama. Jangan, Abu Nawas. Jangan beli kambing penari. Abu Nawas tertawa. Tenang saja, Tuanku. Hamba hanya bercanda. Setelah itu, Abu Nawas pamit. Ia berjalan keluar istana sambil bersenandung ringan. Di luar, angin bertiup lembut, seolah ikut gembira melihat tugasnya selesai. Dan begitulah akhir kisah ini. Janda kembang kembali hidup tenang. Faruk belajar dari kesalahan. Warga kampung merasa lebih dekat satu sama lain. Sultan senang karena masalah selesai. Wazir lega karena tidak jadi diminta menyelesaikan apapun. Dan Abu Nawas, ia pulang membawa dua hal, kantong hadiah, dan inspirasi baru untuk cerita berikutnya. Karena bagi Abu Nawas, hidup adalah panggung tak berujung. Dan setiap masalah adalah kesempatan untuk menciptakan kelucuan baru. Terima kasih sudah menonton kisah lucu klasik ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, karena akan ada banyak lagi cerita unik dan kocak dari Abu Nawas di episode berikutnya.